saya Sylvia Aulia, saya dari ST 30 Medan. Hari ini saya akan bertutur tentang kisah rakyat yang berasal dari Papua dengan berjudul Asal-usul nama Irian yang digadang oleh Dianka. Teman-teman penasaran kan cerita di mana? Ayo dong disimak ceritanya. Pada suatu hari di kampung Sopet di Biak Barat, hiduplah seorang pemuda yang bernama Manana Markati. Dia menderita kudisan dan aroma yang sangat bau. Dia dikucilkan oleh teman-temannya karena dia kudisan. Manana Markati tidak berusaha. Dia ke sana kemari untuk berobat kudisnya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil mengobati kudisnya. Malah bersama banyak. Dan lama-kelamaan dia tidak lagi hidup di kampung Sopet karena dikucilkan oleh teman-temannya. Dia pergi meninggalkan kampung Sopet. Dia berjalan. Lebih baik biar teman cari dari baru daripada terhadap penghuninya. Tidak ada yang terganggu dalam peristiwa, ucap Manana Markati. Di perjalanan, dia bertemu dengan nelayan. "Hei, mana kamu nak?" tanya nelayan itu. "Tak tahu, Pak. Dia tanya untuk mencari tempat tinggal." Nelayan itu tiba melihat kondisi Manana Markati dalam pisang. Dan nelayan itu pun memberi tumpangan kepada Manana Markati untuk pergi ke Pulau Meok Budi di Biak Timur. Di situ tidak ada penghuni satupun yang tinggal di sana. Di sana tanahnya subur. Dia bisa menanam apapun yang dia mau. Saat pasti perjalanan, Manana Markati pun memandang pulau dari jauh. Pulau itu sangat sepi. Dan sampailah di pulau itu. Dan dia langsung membangun gubuk dan menanam sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Selain itu, dia juga menanam pohon kelapa dan mengambil air nira yang akan dijadikannya gula nira. Namun, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Air nira yang Manana Markati hilang, lenyap, dimakan oleh siapa? Siapa yang berani mengucap mencuri air niraku? Ucap Manana Markati yang penuh amarah. Berhari-hari kemudian, hal itu tetap saja terjadi. Siapa sih yang pencurinya ini? Membuat aku penasaran nih, ucap Manana Markati. Dia berpikir untuk memantau semalaman, tidak bisa. Tiba pun malam, dia memantau semalaman, melihat siapakah pencurinya. Tiba-tiba ada sosok makhluk yang sedang meminumnya air niranya. "Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mencuri air niraku?" "Ampun, maafkan saya. Saya sampai sebentar lagi. Saya suka banget dengan air nira. Karena kami, maafkan saya. Jangan tangkap saya." Pencuri itu mengeluh kepada Manana Markati. Tapi Manana Markati tak peduli. Benar saja, pencuri dilepaskan itu saja. Manana Markati pun membalas dengan keras. "Maafkan saya. Kalau tidak begini saja, saya mengabulkan permintaanmu. Kenapa kamu lepaskan saya?" Boleh juga tuh. Beta yang punya istri untuk menemani hidup beta di sini. Beta amat kesepian. Sampan pun setuju. Sampan pun memerintah Manana Markati untuk pergi ke pantai dan mengambil biji betabel yang akan dilapankan pada wanita yang sedang berjalan di pinggir pantai. Manana Markati bergegas pergi ke pantai dengan penuh semangat. Sampai di pantai itu, ternyata betul sekali kata Sampan, ada wanita yang sedang berjalan di pinggir pantai.
Menanam Markati langsung melemparkan biji itu kepada wanita itu. Pluk, biji itu mengenai kaki wanita itu. Wanita itu mengambil biji itu dan menoleh ke arah Menanam Markati. Anehnya, dia tidak takut. Dia malah tersenyum menatap wajah Menanam Markati. Menanam Markati pun memberanikan diri untuk mendekat dan memperkenalkan dirinya. Ternyata wanita itu Insoraki, putri kepala suku kampung Meok Bundi. Dan Menanam Markati pun memberanikan diri untuk melamar Insoraki. Insoraki pun setuju dan mereka pun menikah dan mereka tinggal di rumahnya Insoraki. Namun para penduduk di situ tidak tahan dengan aroma yang kudus Menanam Markati yang sangat bau. Para penduduk itu untuk pergi meninggalkan kampung Meok ini berbondong-bondong. Melihat kepergian para penduduk itu, ayahnya nangis dan Insoraki pun ikutan nangis. Melihat kesedihan orang mertuanya dan istrinya, dia mengejar para penduduk, menghentikannya untuk pergi. Hei, kalian jangan pergi. Tapi kan tetap dengan aroma baumu itu, balas para penduduk itu. Menanam Markati pun putus asa. Dia berpikir untuk membakar kudusnya. Pak beta bakar saja kudusnya ini, maka dia akan hilang. Tiba-tiba Insoraki membalasnya. Jangan suamiku, jangan. Nanti beta kehilangan suami yang amat beta cintai. Balas Insoraki. Bukankah kau mencintaiku? Insoraki mengangguk sungguh-sungguh. Beta tidak peduli hidung bau ataupun kudisan. Beta amat cintaimu. Insoraki pun memeluk Menanam Markati. Dan Insoraki menangis dan tangisnya itu menetes ke tubuhnya ini Menanam Markati. Ajaib, tiba-tiba kudus Menanam Markati hilang karena kena air matanya mana Insoraki. Kudusnya itu pun sembuh karena air mata ketulusan Insoraki. Karena kudusnya telah sembuh, Menanam Markati pun mengajak Insoraki untuk berkehidupan baru, meninggalkan kampung Meok Bundi. Beta akan mengajakmu pergi dari pulau ini. Kita akan kehidupan baru bersama Konori. Berucap Menanam Markati. Insoraki pun meminta izin kepada ayahnya. Ayahnya pun mengizinkan Insoraki untuk pergi. Mereka akan pergi ke pulau Mandori dan Manokwari yang berdekatan. Saat di perjalanan, Konori membangunkan kedua orang tuanya dengan teriakan, "Irian, Irian!" Menanam Markati pun terbangun dan terkejut. Apa nak? Kenapa kamu Irian? Irian terangnya panas. Pertanyaan itu tidak dijawab dengan Konori. Konori tetap saja berteriak, "Irian, Irian!" Insoraki pun tersenyum. Maksudnya, panas matahari pagi telah menunjuk daratan yang indah. Menanam Markati pun menatap daratan itu yang sangat indah, dan mereka pun turun. Mereka tinggal di wilayah tersebut. Wilayah itu diberi nama Irian, dan mereka pun berkehidupan baru dan tenang di sana. Tamat deh ceritanya. Pesan moral dari cerita ini: jangan pernah menyerah walau orang di sekitarmu merendahkan. Tetaplah bersemangat. Masa depan cerah telah menantimu. Terima kasih.